Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh mahasiswa kewirausahaan. Sebelumnya saya mohon maaf dikarenakan saya tidak bisa mengadakan perkuliahan secara luring atau tatap muka, maka materi pada hari ini akan saya share secara daring. Materi pada hari ini ialah cara mendirikan usaha. Pada materi ini saya akan menanti mencoba untuk menjelaskan langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan ya pada saat kita ingin mendirikan usaha ya. Apa sih yang diperlukan untuk mendirikan usaha teman-teman ya? Yang diperlukan pertama ialah harus ada ide dulu teman-teman ya. Ide dulu nih mau buka usaha apa ya, kalau nggak ada ide ya percuma usahanya nggak akan berdiri-berdiri ya. Nah, kalau sudah ada ide, baru nanti kita harus melihat teknik dan sistem yang benar ya, agar usaha yang atau ide usaha yang sudah kita rancang bisa terrealisasi dengan baik ya. Oke, kita lihat ya. Untuk memulai suatu usaha, sebetulnya ada beberapa cara teman-teman ya. Bisa kita memang mendirikan usaha yang betul-betul baru ya. Bisa juga kita membeli satu usaha yang sudah ada, teman-teman. Atau bisa juga kita menggunakan cara lain, yaitu seperti franchise atau waralaba. Ya. Nah, kita mulai dulu yang pertama. Kalau memang kita memilih untuk mendirikan usaha yang betul-betul baru. Nah, kalau memang kita memilih untuk mendirikan usaha yang betul-betul baru, berarti kita harus mengurus sendiri ya segala kelengkapan untuk usaha kita tersebut. Kelengkapannya apa saja? Misalnya, ya. Yang pertama ialah kita harus mempersiapkan legalitas dari usaha kita tersebut. Ya, jadi kalau usaha itu tidak ada legalitasnya, nanti kita akan mengalami kesulitan, teman-teman. Ya, arti kan legalitas itu sangat penting ya. Kita harus punya izin dalam pendirian usaha. Kalau tidak ada izinnya, nanti kita akan ada kesulitan jika nanti ada pemeriksaan dari pihak otoritas, atau konsumen juga pasti akan menanyakan nih, nah usaha yang kita dirikan ini atau produk yang dihasilkan dari perusahaan kita ini sudah ada izinnya belum? Ya, kita harus mengurus izinnya dulu, lalu kemudian menentukan badan usahanya apa nih, mau bentuknya PT, mau bentuknya CV ya. Lalu kita harus mendaftarkan juga perusahaan kita ini ke pengadilan ya, kita harus mengurus akta notarisnya dan sebagainya. Nah, ini penting karena legalitas saat ini sangat dibutuhkan ya untuk mendukung kelangsungan usaha kita ke depannya ya. Dan saya lihat juga sekarang konsumen juga sudah mulai selektif ya teman-teman, mereka biasanya cek nih ya, ini usahanya ini legalitasnya ada enggak ya, resmi enggak, atau produk yang dihasilkan ini sudah ada izinnya belum, apakah dari pokoknya kalau kita membuat produk makanan ya, ini izin dari Depkesnya sudah ada belum. Nah, itu mereka akan mengecek seperti itu, karena itu legalitas suatu usaha sangat diperlukan. Oke, tadi seperti yang saya kemukakan ya, tidak hanya dalam memulai usaha, tidak hanya kita dengan cara memulai usaha yang betul-betul baru, tapi bisa juga kita membeli perusahaan yang sudah ada. Umpamanya kita punya kenalan ya, kita punya teman yang dia punya usaha yang cukup sukses. Nah, kita bisa nih bergabung di sana ya. Dengan cara apa? Dengan cara membeli saham dari perusahaan tersebut. Ya, nanti kemudahannya apa? Kemudahannya ya memang kita bisa belajar nih dengan orang yang sebelumnya memang sudah memiliki perusahaan tersebut. Kita kan memang pamannya dari nol ya. Belum tahu nih bisnisnya apa nih ya, tapi kok bisnisnya ini ternyata menguntungkan. Nah, kita bisa belajar dari situ. Jadi tidak dari nol, teman-teman. Kalau tidak seperti tadi kita memulai usaha yang baru kan betul-betul dari nol ya. Kalau ini kita belajarnya tidak dari nol karena kita akan mendapatkan bantuan dari orang-orang yang sudah terjun di bisnis tersebut yang atau dari partner bisnis kita ya. Lalu kemudian bisa juga, nah ini yang saat ini sedang marak ya teman-teman, bisnis itu dilakukan dengan menggunakan sistem waralaba. Nah, ini kenapa saya bilang marak dan cukup populer, karena sistem ini saat ini sangat digemari oleh usahawan-usahawan baru ya. Mereka lebih memilih sistem ini karena sistem ini cukup membantu mereka
dalam memulai suatu usaha atau dalam berbisnis ya. Kita lihat ya umpamanya nih, saya ingin membuka usaha restoran. Tapi saya sendiri tidak tahu nih ya, seluk-beluk usaha restoran, makanan kuliner seperti apa ya. Betul-betul tidak ada gambaran. Nah, ya sudah, saya coba saja membeli franchise ya. Franchise umpamanya dari, kalau kita lihat umpamanya dari KFC umpamanya ya. Nah, nanti dari pihak KFC ini yang akan membantu saya ya dalam macam-macam ya, dalam memilih lokasi usaha, itu akan dibantu oleh franchisernya ya, itu dari perusahaan induknya KFC. Lalu pasti dia, kalau teman-teman lihat ya KFC itu contohnya ya, dia pasti memilih lokasi yang memang itu banyak sekali orang yang akan datang ke sana atau mudah untuk dijangkau oleh konsumennya. Ya, nanti itu dia juga yang memilih lokasinya di mana, bentuk bangunannya. Teman-teman lihat semua gerai KFC pasti bentuknya sama, hampir tidak ada yang berbeda. Ya, layoutnya juga seperti itu. Ya, kita nggak perlu pusing mau pesan peralatannya peralatan apa karena mereka sudah punya supplier yang akan mensuplai peralatan-peralatan apa saja yang kita butuhkan. Ya. Karyawan juga seperti itu, teman-teman. Mereka bisa ikut membantu kita dalam menyeleksi karyawan ya, karyawan yang akan nanti bekerja di KFC tersebut ya. Dan juga bisa memberikan informasi kepada kita supplier mana nih yang akan kita gunakan untuk mensuplai bahan baku. Kalau kita nggak tahu kan bingung ya, ini ayamnya dari mana nanti yang supply ya, kentangnya dari mana. Nah, tapi kalau kita istilahnya ikut franchise ya, ikut waralaba, mereka akan membantu menyiapkan semuanya ya. Nah, untuk iklan juga kita tidak perlu repot-repot. Biasanya nanti franchiser ini yang akan membuat iklan ya. Nah, iklan ini kan otomatis bisa digunakan oleh seluruh gerai dari waralaba tersebut, teman-teman. Oke. Nah, cara lain ya untuk memulai usaha itu bisa juga dengan cara mengembangkan usaha yang sudah ada, teman-teman. Di sini istilahnya misalnya kita mau menambah cabang atau menambah kapasitas. Ini kalau menurut saya ini merupakan cara yang lebih baik ya daripada kita betul-betul hanya kita harus memulai usaha yang betul-betul kita belum tahu ya, mungkin lebih baik usahanya sudah ada saja tapi kita kembangkan. Boleh kita buka cabang atau kita naikkan kapasitasnya. Tentu hal ini akan lebih bagus karena kita sudah tahu ya, sudah menjalankan, sudah tahu seluk-beluk bisnis ini, tinggal dikembangkan saja ya. Daripada memulai sesuatu yang betul yang memang belum kita ketahui. Oke, nah sebenarnya apa saja sih faktor ya untuk memilih bidang usaha? Nah, ini sih sedikit tips dari saya, teman-teman ya. Ya. Kalau menurut saya, yang pertama pilihlah bidang usaha yang sesuai dengan minat dan bakat teman-teman. Ya, misalnya nih, saya minatnya di masak-memasak, Bu. Nah, coba itu ditekuni. Soalnya bisa bikin makan, nanti bisa bikin catering, bisa bikin restoran. Karena kenapa? Kalau kita sudah punya minat atau bakat, tentu kita akan lebih cepat untuk mengembangkan usaha kita tersebut ya. Lebih cepat, lebih karena kita sudah memahami dan kita sangat senang gitu dengan bidang usaha tersebut karena memang minat kita di sana. Nah, ya. Nah, tentu akan lebih cepat berkembang ya. Tapi kalau saya memulai bisnis yang tidak sesuai minat saya, bisa enggak Bu? Ya bisa saja, enggak masalah. Karena pada dasarnya bisnis itu bisa dipelajari. Hanya kalau kita memang punya minat dan bakat tersebut, tentu akan lebih mendorong bisnis kita berkembang lebih cepat. Ya. Lalu kemudian, untuk memulai suatu usaha, diperlukan juga perhitungan modalnya, teman-teman. Ya. Ini modalnya perlu banyak atau tidak ya. Nah, kita lihat nih skala usahanya besar, kecil atau menengah. Kalau modalnya sedikit ya mungkin skala kecil dulu. Nah, ya. Itu kalau modalnya banyak nih Bu, saya sudah menggait 10 pemegang saham. Nah, mungkin bisa langsung bikin usaha yang skalanya besar ya. Nah, itu tergantung dari permodalan dari teman-teman semua nanti ya. Nah, waktu ini juga menentukan ada usaha yang memang dalam jangka pendek dia sudah bisa menghasilkan, teman-teman ya. Ada yang mungkin baru menghasilkan di jangka menengah, ada yang mungkin baru menghasilkan di jangka panjang. Nah,
Ini harus siap-siap ya kalau dalam jangka pendek, berarti dia harus menyiapkan permodalan serta sistem apa yang harus dibuat untuk mendukung usaha tersebut ya. Tapi kalau mungkin hasilnya baru dia terima jangka panjang, berarti juga harus ada strategi-strategi, kira-kira strategi apa agar bisnisnya itu tetap bisa bertahan karena memang hasil usahanya baru dia terima dalam jangka panjang. Umumnya bisnis yang bisa dinikmati jangka pendek umumnya hasilnya mungkin tidak terlalu besar ya dibandingkan dengan bisnis yang memang nanti akan diterimanya atau menikmati usahanya dalam jangka yang panjang. Oke, untuk bidang usaha, teman-teman, bidang usaha ini banyak sekali ya. Saat ini ada sektor kecantikan. Nah, ini saya ingat ya, minggu lalu kan kita, teman-teman saya minta untuk menampilkan profil wirausahawan. Ya, nah ini salah satunya ada juga nih beberapa yang menampilkan profil wirausahawan. Kecantikannya dulu mungkin tidak terlalu banyak dilirik, tapi sekarang ternyata sudah banyak sekali permintaan produk-produk kecantikan. Ya. Lalu kemudian ada juga sektor yang lain ya, ada keterampilan, konsultan. Nah, ya di konsultan ini sektornya berarti sifatnya jasa ya, teman-teman. Dia tidak menghasilkan produk, tapi dia menghasilkan satu jasa, yaitu jasa konsultasi ya. Lalu kemudian ada sektor industri, tambang, kelautan, perikanan, agribisnis, perdagangan, pendidikan, percetakan, sektor seni, sektor kesehatan. Nah, ini yang sedang berkembang ya teman-teman, terutama saat ini kita sudah 2 tahun ini kita terkena pandemi COVID-19 ya, di mana sektor kesehatan betul-betul berperan penting dan saya sepengetahuan saya ya, katanya sektor ini menghasilkan keuntungan yang cukup tinggi di masa pandemi ini karena memang sektor kesehatan ini menjadi concern kita ya selama masa pandemi COVID-19. Nah, yang terakhir adalah sektor pariwisata. Sektor ini yang sedang berusaha digalakkan lagi ya oleh pemerintah ya untuk karena terjadinya penurunan pendapatannya dari sektor pariwisata sejak adanya pandemi COVID-19. Oke, teman-teman, kita lihat lagi jenis-jenis badan usaha ya. Jadi, pada saat nanti teman-teman sudah menentukan jenis usaha apa yang mau dibuat, nah, kita harus menentukan juga badan usahanya seperti apa, ya. Mau bentuknya perusahaan perseorangan, apakah bentuknya firma, ya, apakah bentuknya perseroan komanditer atau CV, apakah koperasi, apakah yayasan, atau perseroan terbatas. Nanti kita lihat masing-masing ya, kelebihan dan kelemahannya. Oke, ini badan usaha berdasarkan kepemilikan modal, teman-teman ada BUMN, badan usaha milik swasta, ya, dan sebagainya. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan ini yang paling mudah untuk didirikan, teman-teman. Ya, perusahaan ini adalah perusahaan milik pribadi, siapapun bisa mendirikannya. Ya, ciri-cirinya dipimpin oleh pemilik usaha sekaligus penanggung jawab atas segala aktivitas perusahaan. Ya, ini pendiriannya mudah, modalnya juga relatif kecil, rasanya tidak ada ketentuan modal tertentu. Dan organisasinya juga tidak besar teman-teman, mungkin hanya pemilik lalu langsung bawahannya karyawannya umpamanya berapa 10 orang atau 15 orang ya. Nah, seperti itu. Nah, memang pendiriannya relatif mudah tapi perusahaan perseorangan ini memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, dia sulit untuk berkembang ya. Karena biasanya manajemennya kurang profesional ya, menggunakan manajemen keluarga. Nah, ya jadi ini mungkin akan sedikit menghambat perkembangan dari perusahaan tersebut, ya terutama perkembangan organisasinya. Lalu kemudian adanya keterbatasan modal karena dia cuma sendirian, teman-teman ya. Jadi terkadang dia mau mengembangkan usaha itu susah, modalnya kan terbatas, hanya dia sendiri kan. Lalu kemudian juga ada keterbatasan ide-ide, mungkinnya dia mau mengembangkan usaha tapi idenya kalau dia punya partner bisnis kan mungkin bisa tukar pikiran, ya ide-ide apa nih. Tapi kalau sendirian memang mungkin untuk mengembangkan usaha tuh idenya ada keterbatasan. Oke, lalu yang berikutnya
ada yang namanya firma. Ya, firma merupakan perusahaan yang pendiriannya dilakukan oleh 2 orang atau lebih dan menjalankan perusahaan atas nama perusahaan ya. Atas namanya nanti atas nama perusahaan ya. Di sini ciri-cirinya dapat didirikan secara resmi dengan menggunakan akta notaris ya. Lalu kemudian kepemimpinan dan tanggung jawab firma sepenuhnya di tangan pemilik firma. Kelebihannya tentu karena dia berdua ya, 2 orang atau lebih ini tentu modalnya akan lebih baik ya permodalannya daripada tadi perusahaan perseorangan sendiri ya. Tapi kelemahannya jika salah satu pemilik firma ini umpamanya mengundurkan diri ya, ini kemungkinan firma akan tidak bisa berjalan lagi karena akan dinyatakan bubar teman-teman ya jika salah satunya mengundurkan diri. Lalu yang berikutnya, nah ini bentuk badan usaha yang mungkin teman-teman sudah cukup familiar juga, yaitu perseroan komanditer atau CV lah ya. Nah, misalnya CV ya, seringnya kita dengar ya. CV ini punya ciri-cirinya yaitu dia punya yang namanya sekutu aktif ya dan sekutu pasif. Nah, aduh apa ini Bu ya? Oke, sekutu aktif ialah sekutu pihak yang bertanggung jawab dalam menjalankan usaha. Dia menjalankan usahanya. Tapi kalau sekutu pasif, dia tidak terlibat dalam menjalankan usaha, teman-teman. Tapi dia hanya sebatas memberikan modal saja ya, tapi dia tidak ikut menjalankan usaha ya. Nah, kekurangannya apa? Nah, kekurangannya nih jika nanti terjadi sesuatu, umpamanya CV ini umpamanya dilikuidasi ya, lalu kemudian dia tidak bisa melunasi hutangnya atau kurang ya, apalagi perusahaan itu sudah disita, tapi masih kurang nih untuk membayar hutang. Maka harta pribadi dari sekutu aktif akan ikut dilibatkannya untuk membayar atau untuk memenuhi atau untuk menutupi kewajiban perusahaan. Ini kelemahannya ya. Oke, lalu kemudian ada koperasi, teman-teman. Nah, ini juga saya rasa teman-teman sudah tahu ya. Koperasi di Pekalongan pun banyak ya. Saya lihat beberapa koperasi. Koperasi ini apa? Ya, koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan beberapa orang atau kumpulan orang yang secara bersama-sama melakukan usaha yang menjalankan usahanya berdasarkan asas kekeluargaan ya. Koperasi ini dibentuk melalui rapat anggota minimal 20 orang. Ya minimal 20 orang dan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut ya. Mampu melaksanakan tindakan hukum, menerima landasan ideal, asas dan sendi koperasi, sanggup dan bersedia melakukan hak dan kewajiban sebagai anggota koperasi. Dan beberapa jenis koperasi ada macam-macam ya, teman-teman ya. Ada koperasi produksi, ada konsumsi, ada koperasi jasa, ya, koperasi serbaguna, dan lain sebagainya. Oke, bentuk usaha yang berikutnya ialah yayasan, teman-teman. Nah, kalau yayasan ini agak sedikit berbeda ya. Nah, dia fokusnya tidak untuk profit oriented, tapi tujuannya lebih kepada tujuan sosial, ya. Yayasan ini biasanya bergeraknya bidangnya ada pendidikan, kesehatan, ya, panti sosial atau lembaga swadaya masyarakat. Nah, lalu kalau tidak profit oriented, dia dapat dana dari mana? Ya, dapatnya dari sumbangan, ya, wakaf, hibah, dan sumbangan lainnya. Intinya, badan usaha ini dia fokusnya tidak mencari keuntungan, ya, tapi lebih ke tujuan sosial. Oke, nah ini badan usaha yang terakhir yang cukup familiar buat teman-teman, yaitu perseroan terbatas PT ya. Nah, PT ini banyak diminati nih oleh para pengusaha ya, terutama kalau mereka sudah punya modalnya besar, kapasitas dan jangkauan usahanya juga luas. Nah, saya rasa ini PT ini cukup mendukung nih ya, kalau memang kita sudah punya usaha yang skalanya sudah menengah atau sampai skala yang sudah besar ya. Oke, kelebihannya apa sih dari PT ini, teman-teman ya? Oke, PT ini di sini, oh ya, saya mau menjelaskan sedikit perbedaan PT dengan CV ya. Oke, kalau CV tadi itu berbeda ya, tanggung jawabnya itu nanti sampai ke
harta pribadinya pemilik ya, tapi kalau perseroan terbatas ya badan hukum ini dia berupa badan hukum yang memiliki tanggung jawab hanya sebatas modal yang disetorkan. Ya, jadi umpamanya kalau nanti terjadi sesuatu ya PT tersebut umpamanya dilikuidasi dan harus melunasi utang-utangnya, maka kewajiban dari pemegang saham hanya sebatas dari modal yang disetorkan saja ya, tidak sampai harta pribadinya ikut kena gitu teman-teman ya. Oke, kelebihan dari perseroan terbatas, tanggung jawab masing-masing pihak tergantung dari jumlah modal yang disetor ya, luasnya bidang usaha yang dimiliki, dan kemudahan untuk memperoleh modal atau ekspansi. Nah, ini sebagai informasi saja jika kita ingin mengajukan pinjaman nih teman-teman, misalnya ke bank atau lembaga keuangan lainnya. Biasanya jika perusahaan kita sudah berbentuk PT itu akan sedikit lebih mempermudah dalam mengajukan pinjaman ya, karena kalau PT ini berarti legalitasnya sudah jelas dan berarti perusahaan ini memang dia punya kapasitas dan jangkauan yang cukup luas. Nah, jadi biasanya akan sedikit lebih mudah jika kita ingin mengajukan pinjaman ya ke lembaga keuangan seperti bank dan lembaga keuangan lainnya ya. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya proses pendirian PT ini lumayan agak susah ya teman-teman ya. Nah, tapi enggak sih, mungkin saat ini sudah lebih mudah ya. Proses legalisasinya mungkin tidak mudah ya, memang agak sedikit sulit ya. Lalu PT juga dia harus mengikuti ya, mengikuti persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan pemerintah lainnya. Oke, slide terakhir di sini kita mau lihat ya, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kegagalan usaha ya. Banyak sekali nih, mungkin Bu kan kita udah siapin semua nih Bu, tapi kok usaha saya baru 6 bulan sudah bangkrut ya, baru 1 tahun sudah gulung tikar ya. Nah, ini perlu kita identifikasi mungkin ya, kira-kira faktor kegagalannya apa sih. Yang pertama mungkin data dan informasi tidak lengkap. Maksudnya di sini, mungkin sebelum melakukan usaha, teman-teman tidak melakukan survei secara cermat. Ingat ya, survei menjelang membuka usaha itu sangat penting. Makanya biasanya nanti ada di materi kita berikutnya ada yang namanya biaya survei. Nah, banyak pengusaha-pengusaha ya atau calon wirausahawan itu mereka tidak mau mengeluarkan yang namanya biaya survei. Mereka mengabaikan yang namanya survei. Akhirnya apa? Mereka tidak bisa mendapatkan informasi yang lengkap mengenai usaha mereka akan mereka dirikan. Misalnya ya, benar enggak nih di lokasi tersebut memang banyak sekali konsumennya, bisa banyak sekali pembelinya. Benar enggak sih produk yang mau kita buat ini, yang mau kita luncurkan ini akan banyak peminatnya, harus disurvei dulu kan. Banyak nggak sih yang suka? Nah ya, jangan sampai keliru nanti ya, orang nanti konsumen itu sukanya produk B, jenis B, kita bikinnya jenis A ya, itu akhirnya nggak ada yang beli gitu ya. Nah, jadi survei ini sangat penting teman-teman ya. Yang kedua ialah salah perhitungan. Nah, ini kalau saran saya mungkin kita bisa mengajak ya atau meminta bantuan dari konsultan ya atau pihak-pihak yang memang memahami cara perhitungan dari usaha tersebut. Bisa itu perhitungan mengenai biayanya ya, biaya produksi, prediksi keuntungan, prediksi pendapatan, dan prediksi investasi dan sebagainya. Bisa juga kita mungkin belajar ya ke perusahaan yang sudah berdiri ya. Walaupun nanti dia jadi saingan kita ya, kita belajar, kita ke sana mungkin kita tanya kepada pemiliknya apa sih kendala-kendala yang mereka hadapi selama ini ya. Lalu bisa juga pelaksanaan pekerjaan yang salah. Nah, ini berarti kita membuat standar operasional prosedur atau SOP yang mungkin belum tepat, atau SOP yang sudah kita buat itu sudah tepat namun ternyata tidak dijalankan. Nah, ini bisa juga terjadi, teman-teman. Kondisi lingkungan, nah ini juga berkaitan dengan survei tadi ya, karena tadi kalau kita sudah survei sih kita sudah tahu ya kondisi lingkungan bisnis kita. Tapi kalau kita
belum mensurvei dengan cermat, ya otomatis mungkin kita akan kehilangan informasi-informasi mengenai informasi yang sebenarnya mengenai kondisi lingkungan bisnis kita. Nah, yang terakhir ini unsur sengaja. Nah, ini mungkin bisa saja disengaja bisa dilakukan dari pihak internal ya yang mungkin ingin menggagalkan usaha kita, atau bisa juga dari pihak eksternal ya yang sengaja melakukan atau pihak eksternal di luar usaha kita yang sengaja memang ingin agar usaha kita tidak langgeng ya atau tidak berjalan dengan lancar. Oke, baik teman-teman semua, demikianlah sedikit sharing dari saya mengenai cara mendirikan usaha ya. Nanti setelah ini teman-teman kita berdiskusi ya melalui WA Group ya. Nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang bisa teman-teman jawab. Bagi yang nanti yang bisa menjawab akan menjadi nilai keaktifan untuk perkuliahan pada hari pagi ini. Baik, dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.